Pujian kami sungguh-sungguh tergenapi dalam kehidupan kami. Saudara Roh Kudus, pagi hari ini kami memerlukan kuasa-Mu bekerja dalam akal budi kami, khususnya di dalam kemampuan kami berimajinasi, berangan-angan tentang surga, supaya kami bisa mengerti dan mengarahkan kehidupan kami memasuki pengharapan yang Tuhan sediakan buat kami untuk kehidupan kekal kami. Karena kami percaya dalam kehidupan kami di bumi, Tuhan senantiasa ada untuk memeliharakan kami. Tuhan menolong, menjagai, mencukupkan setiap kebutuhan kami, mendengar seluruh doa permohonan kami, dan melimpahkan semua kemurahan-Mu yang baik itu, supaya kehidupan kami di bumi ini dapat kami jalani sebagai persiapan bagi kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan sejak semula bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini, ibadah yang sudah berlangsung separuh jalan. Tuhan memberkati seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah, dari penjemputan, dari penerima tamu, kolektan, pelayan musik dan pujian. Tuhan limpahkan semua kemurahan-Mu supaya kami tahu jadi lelah kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau Bapa yang senantiasa menggenapi firman dan janji-Mu. Makasih Roh Kudus untuk pengurapan-Mu yang mampukan hamba-Mu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa memperhatikan kami, bahkan hadir untuk memberkati kami. Kami bersyukur dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan katakan amin. 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 Yang beri kemuliaan kepada Tuhan, silakan ya saudara. Terima kasih untuk seluruh pelayan pujian. Tuhan berkati dan semakin menambah kasih karunia dalam kehidupan dan pelayanan kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, pertanyaan yang pertama saya ingin ajukan sejak semula adalah, karena itu yang akan jadi topik bahasan kita. Siapa yang pengen, yang sungguh-sungguh pengen masuk surga? Yakinkan? Yang punya tangannya di bawah, dan pasti itu menunjukkan saya berminat masuk surga. Siapa yang berminat masuk surga? Ya, tas kanan kiri tanya, serius kan? Serius? Serius kan? Di bumi ini paling-paling ya berapa? 80 lumayan lah ya. 70 kata Alkitab, tapi ya lebih banyak, ada yang lebih banyak. Ibu saya sudah lebih dari 70 tahun. 100 tahun, aduh selui-lui ya. Tapi kehidupan di surga, kehidupan kita sesungguhnya berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Jadi penting yang mana? Penting yang mana? Kalau kita mempersiapkan orang-orang muda untuk masa depannya, itu masa depan cuma berapa lama? Tolong pagi hari ini saya kepingin betul-betul membawa jemaat untuk menyadari karya Tuhan yang tersedia, yang sudah disiapkan buat kita, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan dan kita sendiri tidak nanti meratap dan mengkertakkan gigi ya karena getun gitu ya, nopo gitu ya. Nah makanya pertanyaan saya tadi, sopo sing pengen sungguh-sungguh pergi surga? Kenapa? Karena surga itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Atau sebaliknya, ketika kita di luar surga, itulah ya kemalangan kita yang sesungguhnya. Nah pagi hari ini kita masuk pada bahasan yang seperti sudah mulai 2 minggu yang lalu, ketika Yohanes itu dibawa masuk ke surga. Untuk apa? Saya sudah bagikan sedikit sepintas
yaitu memastikan kepada umat Tuhan surga itu sungguh ada. Amin. Jadi jangan percaya semua orang dengan filsafatnya yang hampa, hanya sepotong sependek otak yang sekepal mengatakan surga itu hanyalah imajinasi, surga itu perasaan, and so on dan bla 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 bla. Ingat, pernyataan itu hanya otak dari sekepal manusia yang terbatas, yang dia mati dan setelah itu dia tidak tahu nasibnya sendiri. Jadi jangan bicara tentang surga kalau tidak ada fakta yang sungguh-sungguh, ya. Surga itu sungguh nyata. Kenapa? Karena Yohanes sudah masuk melihatnya, ya. Dan itulah pengharapan kita yang sesungguhnya. Pengharapan itu pasti ada, gitu saudaraku. Nah, pagi hari ini kita akan melangkah sedikit lebih jauh merenungkannya. Sama seperti yang sudah saya janjikan, kita belajar kitab Wahyu tidak untuk membuat penafsiran yang aneh-aneh, tetapi untuk memahami kenapa kok Yohanes berkata, berbahagialah dia yang membacanya, yang mendengar dan yang melakukannya. Jadi saya lebih pengen memahami kitab Wahyu bersama dengan jemaat itu sesuai dengan tujuan surat ini, sesuai dengan pernyataan Tuhan melalui kitab Wahyu itu, saudaraku, menangkap maksud Tuhan di dalamnya supaya apa? Kita bisa melakukannya. Amin. Kenapa kita bisa berbahagia? Karena kita terhibur, kita dikuatkan, kita diteguhkan, sama seperti sudah saya bagikan yang 2 minggu yang lalu. Nah, ayo kita kembali kepada pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat kita baca. Tapi sesungguhnya pasal 4 ini boleh kita baca seluruhnya, ya. Tapi tolong karena keterbatasan waktu, kita membaca ayat yang kedua sampai yang keempat dulu. Sudah ketemu? 2, 3. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke, sampai di sini dulu, nanti ayat yang berikutnya kita akan baca selanjutnya. Mari kita bersama-sama mengikuti perjalanan rohani atau perjalanan imannya Yohanes. Setelah di bumi Tuhan menunjukkan kepada dia surat atau pesan-pesan kepada jemaat, kemudian ada suara yang mengatakan, ayo kemarilah. Lalu Yohanes itu dibuka nolawang. Mari kita bersama-sama keluar dulu sesaat dalam imajinasi kita, keluar dari pintu ini, keluar dari ruangan ini, di sana, dan pintu itu dibukakan dan kita melangkah masuk. Kira-kira Bapak dan Ibu pasti berbeda dengan saya, ya. Kita semua masih. Yang paling menarik perhatian Bapak dan Ibu ketika masuk ruangan ini apa? Setiap kali kita masuk ruangan tertentu, selalu saja mata kita itu tertuju kepada sesuatu yang acak. Tergantung ke arah mana pandangan mata kita itu ketika masuk. Itu saudaraku ya. Nah, kemudian yang kita cari itu biasanya seperti yang ada di dalam benak kita. Kalau pintu itu dibukakan oleh seseorang, pintu rumah
maka orang yang keluar dari pintu itu yang mendapat perhatian kita pertama kali. Sosok siapa? Kalau saya di rumahnya Mas Wawan, yang membukakan Mas Wawan, saya memperhatikan Mas Wawan. Kalau Krista yang bukan pintu, saya akan melihat Krista, atau siapa saja yang keluar dari itu pertama kali. Setelah diajak masuk, barulah saya melihat sekitarnya. Acak tidak ada sesuatu yang menonjol, karena di setiap rumah kita tidak pernah ada sesuatu yang ditempatkan, dimaksudkan untuk dominan yang utama. Semuanya dianggap sebuah ruangan ini penting. Betul ya? Tidak ada sesuatu yang dominan. Tapi berbeda dengan surga. Dan disitulah istimewanya surga. Surga itu ternyata begitu masuk, gitu, mata Yohanes tidak tertuju kemana-mana. Yang dilihat itu sebuah tahta dan satu sosok yang duduk di atasnya. Banyak orang mencoba, banyak pribadi, banyak penafsiran mencoba menggambarkan tentang surga. Ya, wah aku dibawa ke surga. Oke lah, silahkan. Tetapi laporan Yohanes ini valid banget, bisa kita percaya, sungguh bisa dipercaya. Karena Yohanes pribadi yang terpercaya, luar biasa. Kalau yang lain entahlah. Saya tidak boleh berpendapat tentang mereka, tapi saya kepengen fokus pada kebenaran. Ya, Yohanes begitu masuk surga yang paling dominan, dia tuh melihat suatu tahta, dan di tahta itu duduk seseorang, satu makhluk. Nah, saya menyimpulkan, mencoba merenungkan ini berminggu-minggu. Karena apa? Itu kerinduan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Saya kepengen, saya terkagum-kagum dengan Yohanes. Kualitas kesucian Yohanes itu piye? Kok sampai ketika dia dalam roh itu boleh memandang kemuliaan Bapa, kemuliaan Sang Pencipta, kemuliaan Dia yang Maha Esa atau Maha apa saja itu, saudaraku, memang harus diakui itu juga kasih karunia dari Bapa. Kenapa? Karena Dia yang melampaui segala perkara itu berkenan menyusutkan kemuliaannya sampai kepada satu titik di mana bisa dipahami atau dilihat atau bisa dimengerti dan dihormati, dikagumi dalam wujud yang bisa kelihatan. Sementara kalau kita mau berpikir rasional, Allah dengan tahta itu siapa yang lebih besar? Ya tentu saja Allah, Dia yang bersemayam di atas langit. Bahkan langit pun dengan Dia lebih besar, mana ya Allah? Betul kan? Mau diwadahi di mana? Tetapi demi kepastian pengharapan, demi untuk menunjukkan bagaimana surga itu berada, ada, dan bagaimana nanti kita ada di sana, Tuhan itu membatasi kemuliaannya itu supaya bisa dicerna, dipahami secara kasat mata oleh Yohanes. Nah, itu pun kemuliaannya itu sudah sangat menakutkan. Musa membayangkan, waduh, mati aku. Ya, Yesaya juga takut melihat kemuliaan itu. Tetapi Yohanes, dia itu bisa melihat bukan sepintas. Dia sudah melihat kemuliaan Yesus sebelumnya di bumi ketika di Pulau Patmos, masih di Pulau Patmos belum ke surga, dan dia tersungkur, dia cuma ngelirik-ngelirik, tapi toh bisa mencermatinya. Tapi kali ini di surga, betul nampaknya apa yang Yohanes dikatakan, bisa memandang, seperti yang Paulus katakan, memandang rupanya dia.
melihat. Sampai-sampai satu sosok yang asing banget, tetapi bukan aneh ya. Dia bisa mencermati, memaki, dan dia bisa memberikan gambaran. Tidak, sangat sulit banget. Tidak dengan apa yang real, tetapi karena dia harus menuliskannya, melukiskannya, menceritakannya dengan konsep yang pernah dia tahu dan masih ada, yaitu kemuliaan itu seperti permata. Dikatakan seperti permata yaspis dan permata apa tadi itu? Permata sardis. Ya, permata yang berasal dari sardis. Saya belum pernah ini. Jadi saya lebih sulit lagi kalau disuruh lihat surga. Saya mau melihat kemuliaan Bapa, saya mungkin membayangkan itu koyo apa ini. Coba kita periksa, kita cermati narasinya. Yohanes itu bisa sampai memperhatikan, mencermati, terpesona dengan penuh kekaguman, sampai kemudian memberikan sebuah deskripsi. Wah, cuma nampak cahayanya, saudara, keelokannya, keindahannya, mengagumkan banget. Tiba-tiba pandangannya juga lebih tertarik kepada sosok pelangi di atas tahta itu melingkupi. Disitulah saya sama seperti ketika karunia Tuhan itu kita rasakan. Semua orang Israel, dan kita tahu pelangi itu muncul ketika Tuhan di zaman Nuh mengingat perjanjiannya. Betul ya? Anda bisa baca. Ketika aku melihat pelangi itu, aku akan ingat perjanjianku, kata Tuhan. Nah sekarang pelangi itu ternyata ada di tahtanya, di atas tahta. Di atas tahta. Sekarang yang melihat Yohanes, dan Yohanes tahu dan melihat ada gambaran itu. Ayo kita jadi Yohanes. Yohanes jadi ingat, wih, betul-betul Allah ini Allah perjanjian ya. Ini adalah Bapa yang memegang janjinya, dan kenapa dia setia kepada janjinya? Karena tahtanya itu dilingkungi pelangi. Sengaja Tuhan yang membuat, mendesain tahtanya itu seperti itu. Ingat ya, keberadaan tahta dan area surga itu siapa yang menciptakan? Bukankah dia juga? Amin. Bukankah sang pencipta itu juga? Dan semuanya itu untuk menunjukkan eksistensinya dia. Sama seperti ketika IKN dibuat, gitu ya, ada gambar Garuda dan macam-macam, saudaraku, untuk menunjukkan. Nah ketika surga itu dibuat dengan tahtanya itu, Tuhan tuh sengaja menempatkan pelangi itu di atas tahta ini. Dan Yohanes melihat pelangi itu seperti memancar, seperti pemarta jamrut. Dan kenapa kok narasinya terpotong, saudaraku? Tek gitu. Saya kok yakin pada waktu itu Yohanes tiba-tiba ingat akan dirinya sendiri. Kenapa dia mengalami pengalaman boleh masuk surga dan melihat kemuliaan Bapa ini? Yohanes ingat didasarkan kepada janji Tuhan Yesus bahwa seorang di antaramu itu tidak akan mati sebelum dia melihat aku datang dalam kerajaan. Anda bisa membaca di dalam Injil Matius ya, atau kita baca saja sepintas Bapak Ibu dan Saudara ya. Matius 16 ayat 28, saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.
Dan itu juga yang dipertanyakan Petrus sebelum Yesus naik ke surga. Apa yang harus terjadi? Apa yang akan terjadi pada saudaraku ini? Anda bisa membayangkan dalam Injil Yohanes pasal yang 21. Dan pastilah Yohanes betul-betul sadar akan hal itu. Dia itu pun menjadi bagian, pengalaman dia pada waktu itu menjadi bagian dari pelangi itu digenapi. Janji Tuhan itu digenapi. Dia adalah Tuhan yang setia dan senantiasa menggenapi firman dan janjinya. Firman dan janji Tuhan ya dan amin. Mengapa kita berbahagia? Karena kita tahu Tuhan kita itu dapat diandalkan. Firman-Nya ya dan amin. Amin. Mana aminnya? Tidak sia-sia kita memegang setiap firman dan janji Tuhan. Itulah yang dilihat nyata. Pada waktu itu saya coba membayangkan, tak tuliskan. Ya saya melukiskan diri. Dia menunduk dan mengucap syukur. Haleluya, tenang Tuhan. Seorang sahur, tidak perlu ada orang lain bersaksi tentang hal itu. Aku sendiri mengalaminya. Haleluya, terpujilah Tuhan yang setia kepada janji dan firman-Nya. Itu yang diingat oleh Yohanes. Tapi momen belum selesai. Dia masih belum puas menikmati pemandangan surga itu. Dia kemudian mengangkat lagi wajah. Sementara dengan penuh kekaguman dia baru menyadari sekarang, ternyata bukan aku dewi yang menikmati surga itu. Dia mulai melihat sekeliling tahta itu ternyata ada 24. Bayangkan, bisa ngitung saudara. Bisa ngitung. Kira jumlahnya 24 itu. 24. Jadi tolong, penglihatan surga Yohanes itu bukan sepintas ya. Bukan sepintas. Tetapi kenapa Yohanes bisa mendeskripsikan seperti ini? Karena dia punya waktu untuk mencermati, memandang dengan penuh kekaguman, dan membayangkan ini kira-kira seperti apa loh. Ini untuk dituliskan, dilukiskan. Dan dia melihat 24 tua-tua itu ada bersama-sama dengan dia. Dia tidak sendirian menikmati pemandangan di tahta itu. Ketika dia memperhatikan 24 tua-tua itu, mereka pun nampaknya tidak memperhatikan dia. Perhatian mereka kemana? Sama seperti Yohanes, tertuju kepada tahta itu dan sosok yang duduk di atasnya, memandang dengan penuh kekaguman. Nah, sementara Yohanes lebih asik melihat hal itu, saudaraku, dia baru menyadari. Jadi nampaknya begini loh ya, pemandangan tentang sosok yang di tahta itu sangat menonjol, sehingga beberapa yang di sekitarnya itu nggak nampak. Setelah Yohanes menunduk, dia mengangkat wajah, memandang itu, baru dia menyadari ada beberapa orang, ada beberapa 24 tua-tua. Dan setelah dia melihat lebih cermat ke arah itu, baru kelihatan ada 4 makhluk yang lain yang ada di sekeliling tahta itu. Dia pun mencermatinya. Kenapa? Siapa mereka kok bisa dekat banget sama tahta itu? Rasa ingin tahunya Yohanes sebagai orang yang rindu akan Tuhan, pengen kok hebat banget yang 4 makhluk ini sopo. Nah, yang dia lihat Bapak Ibu dan Saudara, itu boleh dikatakan penglihatan yang unik, luar biasa. Tapi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menakutkan apalagi. Tapi kalau kita membaca, coba perhatikan, kita lanjutkan bacaan itu.
ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga punya muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Istriku suka melukis. Dia berkali-kali dulu pengen melukis surga dan bingung, saudaraku, iki dilukis gitu. Ada seorang pelukis yang kami kenal temui waktu kami pelayanan di Bandung. Dia pelukis bagus sekali dulu lukisannya. Dia melukiskan surga, tapi hampir tidak pernah ada yang bisa melukiskan keempat makhluk ini. Saya belum pernah melihat lukisan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya unik banget. Tapi tolong, kesan Yohanes sama sekali itu bukan sesuatu yang aneh, menakutkan atau menjijikkan. Enggak. Itu tuh nampak wajar banget. Ya makhluk itu memang seperti itu. Kemuliaannya tuh nyata banget. Saya memberikan komparasi seperti ini, satu perbandingan cara penilaian dan pemahaman. Kalau kita melihat, Bapak Ibu dan Saudara, binatang-binatang di kebun binatang, ada yang aneh enggak antara singa dengan jerapah? Halo? Tidak ada. Kita melihat singa mengagumkan, wah kekurangan itu. Melihat jerapah, kok lucu? Kok lehernya kita bandingkan dengan melihat gajah. Lalu tiba-tiba sosok mata Anda melihat kelinci yang berseliweran. Masing-masing dengan keunikannya, dan kita tidak pernah merasa aneh. Enggak, bukan aneh. Apalagi kalau kita melihat makhluk di lautan, Bapak Ibu dan Saudara. Ada ikan paus yang seperti itu. Lalu ada ikan pari yang seperti terbang di air. Tetapi tiba-tiba di antara mereka ada kuda laut. Kok, oh betul. Bisa bayangkan ya? Nah, demikian juga lah perasaan Yohanes pada waktu melihat 4 makhluk ini. Dia hanya bisa melukiskan ada banyak mata. Lampu apa kuwi? Besok kita sama-sama dan menyaksikan aja lah ya. Cuma saya mencoba memberikan berimajinasi tenanan. Mengapa saya baru memahami kenapa Paulus kok mengatakan, ayo pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Ternyata banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang menantang imajinasi kita itu sampai kepada level yang di luar batas, bukan di luar nalar, tetapi mencoba menangkap penalaran kita. Penuh dengan mata, wajahnya itu seperti itu. Nanti akan dilukiskan mereka itu kalau berjalan punya roda, gitu saudara. Lukisan yang selanjutnya, gambaran yang selanjutnya. Tapi itulah penglihatan surga, penuh dengan semua kreatif, unik, penuh kemuliaan. Tapi wajar banget Yohanes bisa menikmatinya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah melihat sepintas sosok-sosok penting ini? Bukan sepintas, mencermati dengan waktu yang pas, baru kemudian Yohanes memperhatikan aktivitas apa di surga. Dan dia melihat 4 dimulai dari orang yang terdekat, sosok yang terdekat dari tahta itu memulai sesuatu. Sesuatu itu apa? Ibadah. Tidak ada suasana yang lain
yang sangat menonjol dan yang menyenangkan di surga itu, saya akan mencoba mempertanggungjawabkannya dengan pembelajaran pada waktu-waktu minggu yang akan datang. Kenapa seperti itu? Ya, tetapi jangan kaget dengan imajinasi kita. Saya mengharap baca Alkitab Wahyu pelan-pelan dan coba imajinasikan. Minta pertolongan Roh Kudus, ya. Saya tidak ngawur, saya tidak temu gadok, tetapi saya mencoba menangkap apa yang Tuhan mau supaya jemaat itu lihat, supaya Yohanes yang mewakili kita di surga itu melihat surga itu, menikmatinya. 4 makhluk ini dilukiskan oleh Yohanes itu siang malam. Apa yang dilakukan? Bercerita, bersaksi, mengungkapkan, berpendapat, beropini. Apa sajalah bahasanya. Fokus imajinasinya itu hanya tentang Dia yang di tahta. Siang malam 4 makhluk ini hanya berseru tentang Dia yang duduk di tahta. Secara ringkas, Yohanes itu menunjukkan ungkapan dari 4 makhluk ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Coba, tidak ada narasi yang lain. Lalu apa yang terjadi? Begitu 4 makhluk ini menyerukan pujian, pengagungan, dan opini dan kekaguman tentang 4 makhluk ini, tentang Dia yang di tahta itu, saudaraku. Ini makhluk-makhluk surgawi yang memang di surga, ditanggapi oleh 24 tua-tua yang tentunya berasal dari kehidupan di bumi atau dari tempat yang lain kecuali surga. 24 tua-tua ini kemudian menanggapinya dengan apa? Merosot dari tahtanya, melepas mahkotanya, dan bersembah sujud, menyembah Dia yang di tahta. Jadi suasana dominan keindahan surga adalah mengagumi Tuhan yang di tahtanya. Ibadah. Apa? Ibadah. Katakan dengan tegas. Ibadah. Keindahan surga pusatnya adalah ibadah. Apakah ada aktivitas lain? Yes. Tetapi yang terutama dan yang paling menonjol di surga itu adalah ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca dengan lengkap Alkitab kita, ya, sesungguhnya narasi ibadah ini memang sudah Tuhan tunjukkan untuk umat yang terpilih. Mari kita periksa awal-awal, ya. Habil itu terpilih ketika dia mempersembahkan korban dengan cara yang benar, diterima. Perkenanan Tuhan itu nampak jelas. Lalu Henokh itu dikenal sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan, ibadah. Ketika bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, saya ingin ringkaskan saja. Perintah Tuhan kepada Musa itu adalah ini, Keluaran 4 ayat 22-23.
Musa diperintahkan untuk ngomong sama Firaun seperti ini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Supaya apa? Supaya apa? Supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ini buat bangsa Israel. Kita bisa berkelit, itu kan Israel, ya monggo. Tetapi narasi nubuatan Yohanes tentang Yesus sama. Yuk kita baca catatan kecil dari Injil Lukas pasal 1. Ini nubuatan Yohanes. Orang tuanya Yohanes, siapa? Imam Zakaria. Sorry. Nubuatannya seperti ini, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata seperti ini? Dia berfirman, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus itu terutama jalan masuk kepada Bapa. Tolong Bapak Ibu dan Saudara, hanya jalan masuk untuk ibadah. Yesus itu terutama penting banget ketika kita itu mau beribadah. Ketika kita mau datang ke surga kepada Bapa Yesus. Tetapi untuk pintu yang lain tanpa Yesus bisa. Yesus juga tidak sok penting. Dia tidak mengatakan pintu peluang pekerjaan harus lewat aku. Enggak saudaraku. Pintu prestasi lewat aku, tidak. Pintu kecerdasan lewat aku, tidak. Tetapi khusus untuk kepada Bapa harus melalui Tuhan Yesus. Coba narasinya dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru tepat persis. Tuhan itu mempersiapkan umat pilihannya dan membuka jalan. Dia ikut bekerja dan mengadakan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan ajaib, supaya umat pilihan, saya ingin menggarisbawahi ini, umat pilihan, tidak semuanya itu bisa beribadah. Karena surga memang disediakan buat umat pilihan. Kenapa? Mereka harus memilih yang sama. Kenapa? Karena yang paling menonjol di surga itu adalah dia pribadi. Dan setiap orang yang mau datang kepada dia itu suasananya adalah suasana ibadah. Tuhan itu bukan pebisnis, pengelola perusahaan. Kalau datang kepada dia lalu ada job description-nya. Oh, hari ini ngepel, hari ini. Tidak, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang merindukan dan mengasihi umatnya. Amin. Yang bisa mencukupkan semua kebutuhan umatnya. Dari yang tidak ada dijadikan ada. Asalkan apa satu perkara saja, umatku itu bisa datang kepadaku dengan satu kerinduan dan pilihannya sendiri. Nah, dalam hal inilah kenapa kok para rasul itu kemudian menuliskan kepada kita, ya, latihlah dirimu beribadah.
latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu penting buat kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Ibadah. Kenapa? Karena Paulus pernah melihat surga, walaupun dia tidak banyak menuliskannya. Dia bahkan mengatakan bahasanya pun tidak layak untuk diungkapkan. Tetapi penekanan tentang ibadah, itulah yang besok-besok kita akan belajar lebih dalam lagi. Itu nyata banget. Kerinduan hati Tuhan itu buat umatnya itu hanyalah menikmati Dia, melihat kemurahannya, melihat keajaibannya, dan tidak menuntut apa-apa yang lain. Saya baru menyadari nampaknya ini loh yang membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia itu punya kerinduan yang sangat untuk beribadah. Kita bisa membaca beberapa ayat-ayat tentang, ya salah satu contohnya adalah ketika tengah malam dia bangun, dia itu mengangkat tangan ke arah bait Tuhan. Yang paling menonjol ketika takbut suci di arah-arah, tidak tahu gimana, tidak ada protokolernya, nggak ada keharusan, tidak ada petunjuknya. Tiba-tiba Daud itu bersuka cita banget dengan hadirat Tuhan ini, dengan takbut di mana Tuhan hadir ini. Dan dia, wah, orang betah, mari, wow, gitu. Apakah dengan musik atau tidak, nggak peduli. Nah, apakah Henoh, Musa, Daud itu bagian dari 24 tua-tua yang duduk itu humus? Kenapa kok tidak dicatat? Siapa nama mereka? Bukankah mereka orang-orang yang menonjol, orang yang sukses sampai dilayakkan untuk beroleh mahkota? Tolong ya, kenapa kok tidak disebutkan nama mereka? Tolong, ini bukan bagi kita, itu untuk mereka. Mereka itu sendiri orang penting. Aku dikenal, orang penting. Buat mereka, siapa mereka itu nggak penting, apalagi nama tahta mahkotanya aja tinggalkan, saudara. Yang membuat mereka interest banget, membuat mereka puas, dan disitulah mereka menemukan, semuanya ini kasih karunia adalah ketika mereka ada pada posisi boleh melihat Tuhan, mengaguminya, dan menyembah Dia sedalam-dalamnya. Itu yang penting buat 24 tua-tua, bukan yang lain. Itu juga lah yang terjadi pada Daud. Hasrat dan minatnya itu cuma satu, Bapak Ibu dan Saudara, tentang Tuhan. Maka beda karo Salomo. Daud itu tidak memberi ruang hatinya untuk mengagumi yang lain. Tidak, semua mazmurnya, semua tulisannya, semua ungkapan imajinasinya itu hanyalah tentang Tuhan dan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Tentang bagaimana caranya supaya dia terus berharap kepada Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan bekerja dan bertindak mengalahkan musuh-musuhnya. Berbuat sesuatu, mendengar dan menjawab doa-doanya. Semuanya itu tentang Tuhan. Dan itu diwujudkan nyata banget. Akhir hidupnya, kerinduan terbesarnya dia itu adalah membangun bait suci. Dia ngomong begini, saudara, masa aku tinggal di tahta, sementara Tuhan hanya berdiam di kemah, di tenda. Aku mau buat rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan maksud hatinya ini. Namun tidak menyurutkan niatnya. Biar anakku Salomo sing bangun, tapi aku support semua perbekalan dibuat wis kelumpuke. Kan aku tidak dilarang untuk mengungkapkan kerinduan hatiku. Ayo tak buat persiapkan semuanya. Kenapa? Karena hati Daud itu betul
terpesona, ingin seluruhnya itu untuk memuliakan ini. Dia senang banget tentang surga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu sebabnya buat kita yang berminat ke surga, senanglah untuk beribadah. Dan pilih aja dah. Jadi kita bisa akan tahu nanti itu kita punya bakat tidak tahu ke surga. Itu dimulai dari sini. Kenapa gereja itu perlu ada? Kenapa penginjilan perlu ada? Kenapa orang itu mesti percaya? Begini Bapak Ibu dan Saudara, bukan percaya langsung nanti selamat masuk surga, tidak. Iya, itu yang disalib itu seperti itulah, tetapi tujuannya supaya setelah kita itu diampuni dosa kita, kita terima Yesus, kita itu punya kesempatan melatih diri, mempersiapkan diri masuk ke surga. Di surga itu isinya apa? Ibadah. Nah, tolong kenali siasat dunia ini Bapak Ibu dan Saudara. Siasat si jahat itu dengan segala daya tariknya cuma satu saja kok, menjauhkan kita dari ibadah. Mesir itu cuma satu, menghalangi orang untuk beribadah. Wis cara nih, wah dia penguasa dunia ini boleh dengan apa saja. Dia cerdas, penguasa dunia ini cerdas saudaraku, bisa membuat argumentasi macam-macam untuk meniadakan atau menyurutkan atau memadamkan ini loh, kerinduan ibadah. Diambil alih dengan mengagumi yang lain, diambil alih untuk hasrat-hasrat terhadap yang lain, bukan lagi terhadap Tuhan. Itulah keduniawian, mengalihkan semua umat untuk berpaling kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Saya tahu ini dari mana? Bangsa Israel. Udah bangsa Israel. Bangsa Israel sudah menggenapi janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Sudah dipeliharakan dengan cara yang ajaib. Tetapi aneh. Karena ibadah orang Israel dulu itu saudaraku harus rumit dan sederhana, tapi perlu cermat. Bayangkan imam-imam itu kerja keras luar biasa. Setiap kali umat datang membawa korban persembahan yang sudah dipersiapkan oleh umat itu sendiri dengan kriteria tertentu, lalu imam itu mesti menyembelih binatang itu, memilah-milahnya, lalu membakar bagian tertentu, dan baru membawa umat ini untuk datang kepada Tuhan. Dan itu berulang-ulang kali terasa menjemukan bagi orang Israel. Sementara ketika melihat penyembahan yang lain, wih, mereka punya kuil-kuil, mereka punya apa, sementara kita hanya kemah. Sudah. Dan Tuhan marah. Kok ora gelem, kok tidak menghargai aku yang sudah berkarya nyata. Ya sudah, kita buang keluar, dikeluarkan dari tanah perjanjian. Makanya saya kepingin mengembalikan. Saya tidak ingin satu orang pun di antara sidang jemaat gagal masuk surga, atau seperti penglihatan Sadhu Sundar Singh. Ada loh orang-orang di surga itu sebetulnya sudah dilayakkan, tetapi orang kerasan yang orang terus keluar. Lah piye wong sing dikarepe beda, ya ta? Duh, surga sebenarnya ini toh. Padahal surga bagiku adalah bukan ini. Ya sudah. Lah surganya Yesus yang seperti ini ya, mereka cari tempat yang lain. Itu menurut Sadhu Sundar Singh. Ya, buku yang saya pernah baca karya beliau. Tapi saya bisa mengatakan setuju lah. Ya, kenapa?
Karena surga itu memang pusat keindahan dan keistimewaannya adalah pribadi Tuhan yang duduk di tahta. Amin. Dan kepada Dia besok kita akan banyak belajar lagi lebih dalam ya. Tapi kali ini saya ingin menekankan begini Bapak Ibu dan Saudara. Latihlah diri kita beribadah. Udah. Kita harus belajar berlatih ibadah. Namanya belajar dan berlatih itu mesti sesuatu yang kita memang mau menjadi bisa. Kita memang mau menjadi ya berhasil. Kalau tidak, maka tidak akan ada pembelajaran. Dan ternyata Tuhan Yesus Kristus sejak percakapan dengan perempuan Samaria itu sudah mulai mengungkapkannya. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24, Tuhan Yesus itu mengungkapkan seperti ini. Bangsa Israel memang beribadah di Yerusalem, tetapi bangsa Israel di gunung di Samaria, ya di gunung apa itu. Nah, sementara orang-orang Yahudi kan terpisah pada waktu itu, orang-orang Yahudi di Yerusalem di PSC. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat yang ke-23, Bapa adalah Roh, ya. Sebab Bapa menghendaki ayatnya lengkapnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya kita perlu berlatih. Saya ingin berbagi tips saja sederhana, belajar dari para pendahulu kita. Latihan yang pertama itu gimana tahu Bapak dan Saudara? Latihan untuk ibadah. Mulai aja dengan ini satu dulu. Senang ibadah, menikmati ibadah. Apakah itu gampang? Tidak. Mulailah dari situ. Kenapa harus dari situ? Begini naturalnya, sesuatu yang akan kita lakukan terus-menerus, ya, dengan tidak bosan-bosan, itu harus sesuatu yang kita senangi. Yang kedua, dinamis. Dinamis, ada kreatif dan macam-macam. Kalau tidak, maka kita cenderung bosan. Bahkan kalau kita sudah tidak senang, udahlah, jenenge ra seneng. Latihan apa saja kalau sudah tidak senang, itu paksaan, itu keterpaksaan. Diharuskan sesaat. Sesudah itu, ya sudah, kita cari kesempatan untuk mengabaikannya. Dan berbeda kalau senang. Wah, kalau senang itu orang mau kesempatan, cari kesempatan. Sudah, itu karena senang. Apalagi kalau kesenangan itu bersifat dinamis dan kreatif. Nah, besok kita akan cari tahu. Mulai hari-hari ini baca kitab Wahyu, dan kenapa? Pikirkan kenapa kok umat Tuhan, kenapa kok itu bisa siang malam memuliakan Tuhan seperti itu? Ada apa? Tantangan
imajinasi kita tentang perkara-perkara surgawi. Ada apa dengan mereka ini? Ada apa? Narasi pujian penghuni surga itu yang duduk di atas itu, coba cermati, baru kita akan melihat gambarannya. Mulai dari senang. Yuk kita belajar dari Daud. Yuk, ayatnya begini. Mazmur 40 ayat 17 dan selanjutnya. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Mazmur 68 ayat 46. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Wah, Mbak Susi langsung penempatan diri. Amin, saya setuju Pak, mesti begitu mau coba firman Tuhan. Ya itu gunanya Bapak Ibu dan Saudara ya, buat anak yatim ya. Mana Sobok, Silvi, mana Messi? Ayat ini untuk Anda. Mulailah dengan aku senang ini. Cobalah cari tahu ada apa dengan ibadah. Rasul Paulus itu ngomong sama anak rohaninya, karena ibadah itu bermanfaat. Latihan badani yes sedikit menyenangkan, tapi capek. Saya senang badminton, tapi kalau sudah badminton, opo-opo rasanya semoga. Wis kesel, pingin ini kan sudah. Kon badminton terus, jantungnya padat mesti udah. Terbatas gunanya, tetapi ibadah besok yang malam dalam roh dan kebenaran ibadah. Cari tahu ada apa. Nah, Rasul Paulus menuliskannya begini, karena di dalamnya mengandung janji. Persis seperti yang dilihat oleh Yohanes. Di tahta itu ada janji. Jenenge janji itu apa saja? Apa yang dapat kutemukan dari janji-janji Tuhan yang tersedia sejak sebelum dunia dijadikan bagiku? Wah, Bapak Ibu dan Saudara, saya nanti dianggap ngomong kosong ya, tapi enggaklah. Ketika merenungkan hal ini, saya betul-betul terkagum-kagum dan kok masa gitu sih Tuhan? Tidak ada yang saya bisa lakukan kecuali saya merosot dari meja belajar, merosot bersembah seperti Bismillah. Mungkin tidak doa, tidak minta apa-apa, cuma saya menerima diri apa adanya supaya apa yang Tuhan sediakan itu bisa digenapi. Saya dapat apa? No. Saya tiba-tiba mendapatkan wesel atau ada SMS, Pak, tak transferan masuk. Enggak. Tetapi saya bisa merasakan, aku kok bersyukur banget ya. Kok Tuhan ternyata Sang Pencipta langit dan bumi yang sudah membuktikan kesetiaan karyanya itu berurusan kepadaku dengan memberikan sedikit akal budi untuk aku memahami perkara ini. Maka saya baru percaya, saya baru tahu kenapa Paulus kok berkata Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sesaat kehidupan di bumi ini tak replay, kelang. Kenapa seperti itu? Waduh, tidak ada. Saya mesti bertanggung jawab untuk istri, anak-anak, tetapi itu bukan lagi beban, tapi sesuatu yang luar biasa.
Ya, ini sekedar kesaksian saja Bapak Ibu dan Saudara ya. Tetapi itu yang saya sudah alami. Makanya saya ingin mengajak, latihlah diri kita beribadah. Amin. Senang ibadah. Terserah yang lain tidak suka ibadah, ya rapopo. Mungkin dia durung terbuka pengen masuk surga, ya rapopo. Ya, kepengen mumet ya sebagai orang Indonesia. Amerika juga mumet kok saudara ya. Sekarang ini ngadepi apa-apa mumet kabeh ya. Tetapi kita punya Tuhan yang bekerja ajaib bagi kebaikan kita, dan Dia tidak pernah berubah. Dia bisa diandalkan dalam segala perkara. Amin. Maukah pimpinan saudara mulai belajar ibadah? Senang ibadah? Ya, atas kanan kiri kita. Ayo senang ibadah. Yes. Pribadi bersama-sama. Haleluya. Thank you, Jesus, for your love, for your mercy from above. You have never let me go. You're the strength within my soul.